Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini cukup menarik dan aneh oleh pendeta Saifuddin ini begitu ya, yang dulu begitu ngacor sekali ya terhadap kritikan-kritikan kepada Anies Baswedan, dan hari ini mulai agak berbeda begitu. Geger lagi pendeta Saifuddin minta Anies Baswedan login ke Kristen kalau ingin menang Pilpres 2024. Wow, ada apa begitu? Jangan-jangan pendeta Saifuddin mendukung Anies Baswedan? Kira-kira seperti itu. Apakah ini kritikan atau saran? Mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar netizen, geger lagi pendeta Saifuddin minta Anies Baswedan login ke Kristen kalau ingin menang di Pilpres 2024 ini. Orang gila dijadiin berita. Ya, kita harus hormatilah, inilah bagian dari demokrasi kita begitu kan. Masih aman aja nih penista kok enggak diuber ini. Pendeta kok goblok ini. Gimana kalau kamu yang login ke neraka dulu ini? Dikiranya Anies itu kerdil kayak dia imannya ini. Orang gila nggak usah ditanggapi. Pantesan si Udin walaupun banyak mengeluarkan statement sara tapi tetap aman. Kebal hukum ternyata bagian dari buzzer. Ini orang masuk ini kurang apa ya ini, hebat juga Saifuddin ya. Bukannya kalau mau jadi presiden menghamba kepada Amrik dan Yahudi. Dan ini banyak sekali yang komentar apa yang saya bacakan pro dan kontra begitu. Tetapi kalau ditonton oleh pendeta Saifuddin ya tidak menjadi masalah. Bagaimana tanggapan mereka begitu kan? Otak kiri atau otak kanan ini? Udin masih hidup ya. Orang gila jangan dijadikan sumber berita ini. DPO ini sudah memang sakti, manusia sampah berulah lagi. Banyak sekali yang mentuet dan mengkritik begitu, tapi tidak menjadi masalah. Apakah kritikan Saifuddin itu membarah dampak positif atau tidak begitu? Tetapi tanggapan dari publik dan netizen ya harus dengan santai-santai aja. Saya ketawa kalau melihat pendeta Saifuddin ini ya. Ketawanya begini. Ya, apapun yang dia omongin, apapun yang dia kritikan, bagi saya itu tidak menjadi faidah begitu kan. Dalam artian ya biasa-biasa aja begitu kalau dia mengkritik begitu. Tetapi malah saya tertawa begitu kan. Apalagi dengan Ruhut Sitompul kalau berstatement apapun saya tertawa begitu kan. Ya bukan menanggapi hal-hal yang negatif dan apa begitu kan. Karena memang apa yang diucapkan mungkin tidak berfaidah begitu. Anies beda sama Saifuddin, dia takut miskin jadinya murtadin. Ini dia paling ke RI nggak capek di ember. Ini banyak sekali. Jebakan Batman udah login bikin framing. Di Jakarta nggak perlu login udah aktif kemana-mana. Herman aman nih satu pandito, bicaranya bukan ngajak tapi mengadu domba baik dalam jamaahnya maupun di luar. Pemuka agama ya. Ini banyak sekali. Saya punya teman mu'alaf sebelum memeluk agama Islam, wajahnya biasa aja. Tetapi setelah memeluk agama Islam, wajahnya berseri. Saya lihat wajah Pak Saifuddin Ibrahim saat masih Islam, enak dipandang. Begitu lihat beliau, saya kok wajahnya apakah karena sudah makan ini? Bukan seperti itu, tetapi kita harus menghormati satu sama lain begitu. Dalam artian ya tidak boleh kita mencela orang begitu, tetapi kritik boleh, tetapi jangan mencela dan menghina seseorang. Kira-kira seperti itu begitu. Si Udin mirip ini banyak. Kalian media kok maunya ngasih panggung terus ke orang gila ini. Saifuddin lagi gembel di California, kesepian dan fisik sedang menyakitkan. Ayo cebong donasi. Ya biasalah, inilah netizen begitu, ada yang pro dan ada yang kontra begitu. Tetapi inilah catatan demokrasi kita begitu di channel Khodari Podcast Rakyat. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya, geger lagi pendeta Saifuddin minta Anies Baswedan login ke Kristen kalau ingin menang Pilpres 2024. Wow. Pendeta Saifuddin Ibrahim kembali membuat geger jagat maya dengan pernyataan kontroversial. Kali ini tersangka kasus penistaan agama dan ujaran kebencian yang menyinggung suku, agama, ras, dan antar golongan sara itu meminta calon presiden usungan Nasdem Anies Baswedan keluar dari Islam dan menyeberang ke agama Kristen. Wow, sangat logika seperti ini menurut saya menjadi kontroversial sekali begitu kan. Masa Anies Baswedan harus keluar dari Islam? Bukan seperti itu begitu. Dengan adanya Anies Baswedan walaupun tidak keluar dari situ,
berteman dengan Kristiani, teman-teman saudara-saudara kita masuk ke gereja, itu menunjukkan bahwa eksistensi kepedulian terhadap sesama begitu kan, tanpa harus keluar dari situ. Ini kan logika-logika yang salah menurut saya pribadi begitu kan, seperti Saifuddin logikanya mungkin salah begitu. Menurut Saifuddin, jika mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu pindah agama, maka jalan menuju RI 1 jelas semakin mulus. Tidak, malah tambah rusak begitu kan. Ini yang logika kecil sekali begitu kepada pendeta Saifuddin ini yang kontroversial begitu kan. Seharusnya ini bukan motivasi, ini hanya seolah-olah mengajak begitu kan. Hal-hal seperti ini tidak boleh kita lakukan di negeri kita, tidak boleh diajak ke arah yang mana A, B, C begitu kan. Tetapi keinginan sendiri yang memunculkan itu begitu. Tetapi inilah pilihan sendiri, yang namanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan toleransi. Kita harus kuat menghormati satu sama lain, bukan caranya harus login ke situ begitu kan. Menurut Saifuddin, jika mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu pindah agama, maka jalannya menuju RI jelas semakin mulus. Wow, ini dari mana datanya begitu kan? Saifuddin kok ngaco begitu kan? Ngaco sekali menurut saya pribadi. Saudara-saudara seperti itu. Mimpi menjadi Presiden Indonesia bakal menjadi kenyataan setelah memenangi pemilu 2024 mendatang. Terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Bapak akan menjadi Presiden NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, kata Saifuddin dalam sebuah video terbarunya yang diunggah di akun salur YouTube-nya, dikutip Jumat. Adapun pernyataan kontroversial tersebut disampaikan Saifuddin saat mengucapkan selamat ulang tahun kepada Anies Baswedan yang baru saja merayakan milad ke-53 pada 7 Mei 2022. Selamat ulang tahun kepada Pak Anies, selamat ulang tahun kepada tahun ke-5. Saya berharap Bapak sehat selalu dan mendapatkan karunia Tuhan dan mendapatkan anugerah Tuhan agar Bapak bisa melihat kemuliaan Tuhan di dalam hidup ini, ucapnya. Dalam kesempatan itu, Saifuddin mengatakan jika Anies Baswedan berani pindah agama, maka jalan hidupnya kelak berubah drastis. Dia kemudian bercerita panjang lebar saat dirinya memilih murtad hingga dijebloskan ke penjara karena kasus penistaan agama yang ia lakukan beberapa tahun yang lalu. Tidak perlu seperti itu. Kenapa Anies Baswedan harus keluar? Tidak begitu kan. Bagi kami adalah Anies Baswedan walaupun tidak keluar seperti itu, ya banyak yang mendukung kok, bahkan elektabilitasnya sangat tinggi. Tetapi hal-hal seperti ini, cara-cara Saifuddin menurut saya itu salah. Caranya seperti itu begitu kan. Bukankah dia mendorong menghormati sesama? Kan kira-kira begitu yang kita lakukan kan begitu kita. Jadi harus menghormati sesama kan kira-kira seperti itu. Saya ngajak Bapak untuk menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sebab kalau Bapak menerima Tuhan Juru Selamat di usia sekarang ini, maka Bapak akan terus dipakai oleh Tuhan dengan demikian. Saya masuk penjara 53 tahun dan sekarang saya sudah berumur 58 tahun. Jadi agak tua saya daripada Bapak. Ya kira-kira 5 tahun lah tua saya daripada Anda. Maka saya mengajak Bapak untuk bertobat. Jadi lucu sekali begitu kan, menurut saya pribadi ya lucu-lucu. Saifuddin itu ya memang seperti itu begitu kan. Inilah demokrasi kita. Tetapi kalau Bapak terus begini, tidak mungkin Bapak menjadi Presiden NKRI. Paling Bapak juga akan tetap menjadi Presiden NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, katanya. Wow, menurut saya pribadi keterlaluan sekali membawa isu agama seperti ini kepada Anies Baswedan begitu. Inilah yang harus tidak diikuti kata-kata seperti ini begitu kan. Bukannya di Indonesia itu adalah yang namanya toleransi, menghormati satu sama lain, itu merupakan kewajiban bagi kita begitu kan. Bukan hanya didorong untuk masuk ke A, masuk ke B, masuk ke situ begitu. Bukan seperti itu caranya, tetapi keikhlasan dirinya bersama-sama, bertoleransi sesama, inilah yang menjadi catatan penting kepada Islam atau kepada agama non-muslim yang lainnya begitu. Tanpa ada paksaan apapun begitu kan. Kadang-kadang kan seperti itu begitu. Tetapi harus menyuruh orang ini, menyuruh itu begitu kan. Tetapi bagi kami adalah apa yang dilakukan oleh si Udin ini ya, si pendeta Udin ini, ya menurut saya pribadi pemikiran yang keliru, pemikiran yang salah begitu kan.
Kira-kira seperti itu begitu kan. Logikanya tidak sampai kepada dunia politik dan dunia demokrasi. Dia hanya memainkan isu agama yang kemudian banyak orang yang berkomentar di situ. Bagi kami ini adalah kedunguan terbesar ya dalam pemikiran-pemikiran seperti itu. Menjual agama itu sangat laku sekali begitu kan. Tetapi jangan sampai berada di negara demokrasi kita hal-hal seperti itu dimainkan begitu kan. Kita harus menghormati satu sama lain. Kira-kira seperti itu kesimpulan saya. Mungkin itu ya yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.